kan hal yang bagus semua lah. Alpha male harus yang dominan, harus jadi pemimpin, harus punya jiwa yang kuat, apapun. Semua orang pasti jadi alpha dan nggak ada alphanya. Semua orang udah tahu itu kali. Yang orang-orang kayak gitulah ya, yang merasa paling lelaki ya. Yang kayak cowok itu nggak boleh joget. Cowok joget itu bukan cowok. Iya. Kita, oh ya maaf, kita ini pria. Oke. Lu jadi 100% sadar. Oh ya, sadar dan terus memperkuat diri. Oke. Ini kan positif gitu ya. Kayak intinya fokus ke diri sendiri. Orang yang lain sibuk mungkin banyak pakai pay letter, fokus ngejar cewek atau ngejar cewek cuma demi nafsu atau apa. Pokoknya overall positif, kayak investasi ke diri sendiri nih. Overall yang lihat di video ini, first impression lu dan pendapat lu nih apa? Kayak mungkin lu cukup gini banget. Kalau menurut gua bagus, cuma itu kayaknya ansos banget ya. Oke. Itu yang langsung digambar gua, lu itu orang yang paling ansos cari relasi. Kalau saya nggak berkomunikasi, cuma dari sosial media yang dikatakan seperti tadi di video. Coba gua DM orang pejabat gitu, DM Sandi. Kenapa lu harus asing pejabat? Coba gini deh, gua DM Sandi, bakal dibahas gak? Katanya cari relasi, koneksi. Lucu sih, nggak usah pejabat lah. Lu DM orang biasa aja. Aneh. Kalau orang biasa tuh kalau kenal kan asing ya gitu. Ini mungkin yang lu tadi sebut Sigma male lah ya. Iya, Sigma. Jadi yang berfokus. Kayak mungkin lebih ngurus diri sendiri dan bisa manage dirinya sendiri gitu. Fokus ke diri sendiri. Emang yang ngomong gitu jadi apa sih? Enggak, kok jadi julid. Pendapat lu dulu, sabar, julidnya nanti. Gondok gua baca-baca kayak sok bijak gitu sih. Jadi pendapat lu apa? Kalau pendapat gua sok bijak sih. Oh, lebih ke arah begitu. Karena apa? Poinnya terlalu kayaknya hidup lancar, ansos. Nggak realistis itu. Kayak gitu. Iya, menurut gua. Lancar ya. Iya, kayaknya. Tapi memang sebenarnya kalau kita melakukan hal-hal itu ada yang bisa kita contoh. Kayak jangan pakai pay letter. Itu setuju banget. Itu doang sih yang gua nangkep poinnya. Itu gua cukup setuju. Jangan jangan terlalu ngejar cewek karena cuma nafsu doang. Ya gua cukup setuju. Cuma kalau sisanya kayak tadi yang apa? Cari relasi di sosial media. Kita pakai ini YouTube kita untuk belajar. Bisa aja, cuman kan ibaratnya gini loh. Kalau kita cari relasi di sosial media kita, kecuali kalau kita content creator juga kita mau cari relasi ya, kita cari views. Ya. Kalau kita cari relasi kita DM orang yang nggak kenal kan juga gimana. Dan menurut gua bagus overall disampaikan, cuman kayak kurang realistis dengan keadaan saat ini. Berarti soalnya yang gue lihat ya, ini gambaran dari dia. Kayak ini orang hidupnya cuma di kamar doang. Oh, yang lu lihat gitu. Ini orang hidup di kamar doang, dia nggak butuh teman, dia bisa mencari relasi hanya dari sosial media, yang mana dia punya HP. Ya bener cukup dong hidup di kamar doang. Kata dia bilang belajar dari belajar dari YouTube. Terus berhenti ngejar cewek. Tapi kalau yang cewek terlalu, emang bener sih, itu gue udah setuju dikit. Karena kalau kita kadang ngejar cewek kan jadi jual mahal. Tahu kan lo? Iya, itu gue udah setuju sih. Cuma nggak ada salah juga kalau deketin cewek. Cuma jangan terlalu mengejar, itu dapat. Cuma kalau yang kayak cari relasi segala macam, gak ada kehidupan anjir. Itu bener-bener kayak yakin tuh kayak flat banget sih, jujur. Kayaknya ini nggak realistis dan yang lu masukin di dalam konten tersebut memang positif. Cuman ya gue yakin nggak ada orang yang bener-bener 100% melakukan hal itu. Emang. Kalau teori hal yang baik, ibarat teori hal yang baik, itu kan hal yang bagus semua lah. Alpha male harus yang dominan, harus jadi pemimpin, harus punya jiwa yang kuat, apapun. Semua orang pasti jadi alpha dan nggak ada alphanya. Iya. Semua orang udah tahu itu kali. Iya. Udah tahu hal-hal baik itu. Nah, kan yang orang-orang gue juga ada komennya, gue banget nih. Nah, itu kan banyak gitu tuh, banyak yang kayak gitu ya. Nah, ini oke deh, kita fair-fairan dulu. Tadi kita bilang nggak realistis. Tapi menurut lu mungkin atau enggak ini bisa diimplementasiin di dunia real ini? Sebagian doang. Sebagian. Menurut lu yang mana yang bisa diimplementasiin? Untuk yang pay letter bisa. Bisa, itu gue setuju banget. Untuk belajar di YouTube enggak. Belajar, iya cuma belajar kayak dia ngomong YouTube bisa. Gue lebih percaya learning by doing. Iya, pay letter setuju gue. Habis itu kalau kayak pacaran ya kenapa? Iya. Kalau soal kayak ngejar cewek. Iya.
Wah, cuma iya. karena nafsu ya. Itu Itu base-nya aja udah salah, dasarnya aja udah salah. iya. Kita ngejar pasangan kan pasti carinya apa? Komunikasi yang baik. Komunikasi kayak ikatan lah, kayak kehangatan. Harmonisnya. Nah, Hati sama hati, bukan iya. emang bukan nafsu. Nafsu gitu. memang kita mau real aja ya. Nafsu pasti ada sebagian dari situ. Cuman cuman itu doang dan terlalu mengejar-ngejar. Karena lu tau lah, kayak kita kalau ngejar-ngejar, kita jadi cewek pun agak risih. Ya. Jadi yang lu setuju? Cuma itu doang. Emang dari lu yang lu lihat tadi tuh kata-kata dia, berapa poin yang bisa lu rasa bisa implementasi sampai lu mati gitu? Oke. Yang itu tadi itu benar-benar bisa. Tapi kalau hal-hal kayak daripada gini ya, kadang-kadang gini loh. Gue ngerasa kadang hal-hal yang seperti ini nggak realistis kan tuh full positif. Iya. Tapi lu tau lah, kadang kalau hidup ini gue nggak taunya just pendapat gue, kayak kita tuh kalau nggak ngelakuin suatu hal yang mungkin konyol atau mungkin suatu hal yang fun, itu tuh nggak seru hidup. Emang. Hidup nggak berwarna. Memang kalau kita menjadi berkualitas, kita improve terus nih, kita mungkin belajar atau apapun itu lah, terserah. Nah, ningkatin skill kita, value kita, iya kita bakal jadi berkualitas kan. Cuman kan kalau kita di luar hal itu kan ada banyak nilai-nilai hidup yang kayak kita harus fun, kita bercanda konyol-konyolan mungkin sama teman-teman deket. Hidup itu kan panjang ya. Iya. Itu justru kan yang bikin berwarna. Jadi kan di sini seolah-olah kita lihat kayak kita harus jadi yang apalagi kan biasa di video itu pakai Thomas Shelby yang ngerokok. Ya. Makin orang-orang ke bawah tuh kan. Ya lo tau lah, kan kita pernah react dulu. Iya kayak begitu-gitu dan itu menurut gua yang kadang ya kurang bisa diterapkan lah, kayak beberapa bisa diterapin. Ya ambil, tapi itu terlalu positif sih. Terlalu positif. Jadi kalau ngomong ambil positifnya itu semua poin terlalu positif, jadinya nggak realistis. Iya, itu nggak realistis karena dalam realitas sebaik apapun orang, sepositif apapun orang, pasti ada satu kekurangan dia di mana contoh dia taunya suka ngapain hal konyol, suka deket sama baik cewek atau suka apa gimana tuh pasti. Gue yakin semua orang pasti ada kekurangan masing-masing gitu. Dan orang-orang sukses aja nggak ngomong gitu. Iya. Sampai akhirnya ya dia aja main TikTok. Sampai akhirnya gue di titik gini nih. Awal kan gue merasa dengan konten-konten alpha male ini nih yang mendominasi gitu. Awal gue bilang, keren. Bener juga nih harus begini. Bisa lo ambil yang positifnya, bisa lo ambil ya lo ambil. Maksudnya kayak yang apa? Yang masih bisa direalisasikan lah. Ambil aja. Cuman gue makin lama lihat dia kan bikin konten gini. Dia juga ada bikin konten yang kayak lu kalau mau dapetin cewek, ibarat lu tuh seperti seorang sniper. Sniper kan menembak. Dia menunggu mangsanya baru hop gitu. Bukan kita kejar-kejar mangsanya. Ada begitu. Gue dengerin, oke. Dan gue dengerin. Dulu tuh gue ngerasa, oh iya ini iya benar-benar. Tapi gue banget, yang lu komen gue banget gitu. Dan akhirnya gue mikir dong. Tapi mohon maaf nih. Kira-kira lu yang sendiri bikin konten itu udah memotivasi dan menginspirasi orang dengan alpha male atau menjadi pria yang berkualitas, lu kira-kira gimana nih? Lu udah nge-upgrade diri lu kayak gitu belum? Iya dong. Bisa, kan ya, dia cuma voice over doang. Semua orang bisa praktekin. Itu justru yang bisa diimplementasikan sama banyak orang gitu. Voice over kontennya. Dan menurut gua kalau emang misal aja nih, lu bisa gitu, lu aja yang bener. Ngapain praktekin di TikTok? Berarti kan lu butuh duit. Dia butuh views sih. Apakah itu berkualitas? Enggak. Jadi nggak usah ngomong kualitas kalau dia nggak ada kualitas. Gitu doang sih. Yang bikin kontennya sih menurut gua ya kita nggak tahu orang dia gimana kan. Nggak tahu. Ya, kita coba dong wujudin. Kalau emang bener-bener mel gitu ya, wujudin. Mel kan. Pembuktiannya gimana? Lu udah punya bank apa aja sih? Gedung apa aja lu udah milikin? Sehingga seolah-olah bacot lu itu bener-bener lu pria sejati yang berkualitas tinggi banget. Elon Musk aja ketika lagi berkarir aja udah punya berapa istri. Nggak gini. Kenapa lo sumbang? Orang kan berkualitas bisa yang keren gitu. Ini lo sumbang aja. Ya berkualitas kalau dia hanya merasa diri dia doang berkualitas tanpa ada bukti sama aja dong. At least gini lah. Dia menilai diri dia, bukan orang lain yang menilai dia. At least gini lah, maksudnya dia seenggaknya mempraktekkan contoh dia berhasil secara materi, terus dia memang gak yang aneh-aneh yang kayak tadi bilang punya istri banyak. Seenggaknya begitulah. Ya lah, malam juga masih ngocok tuh orang, gak yakin. Dia mikir langsung bikin gedung sama bank. Berapa orang sih punya gedung sama bank? Cuma maksudnya dia kalau udah punya begitu dia nggak bikin TikTok dong. Iya dong. Makanya orang-orang berkualitas gak pernah mengatakan seperti itu justru. Bener.
awalnya gue liat bagus, kayak bentuknya motivasi awalnya. Lama gue liat sini, kok kayak terlalu ini nggak realistis ya? Nggak realistis karena yang manis banget gitu. Manis banget. Hidup. Gila itu cowok yang menurut gue perfect gitu. Sampai cewek ntar ogah aku ngertiin lu. Iya. Cewek itu nggak suka yang terlalu baik. Iya. Cewek itu nggak suka. Iya anjing. Cewek itu nggak suka cowok yang terlalu lurus. Gitu. Kayak statement lu gitu loh. Cewek juga suka cowok yang ada funnya, yang mungkin agak ada sisi bandelnya. Ini tuh kayak ada asik. Bener nyambung, bisa cari suasana. Ini kan kayak terlalu lurus banget ya. Ya lurus bagus sih, cuma kadang kita lurus ada kasih lah belok dikit biar seru ya gitu. Soalnya dia gitu gut gitu, bisa prediksi kalau hidup dia bakal lancar aja. Bener, dan belum sebut faktor X ya, faktor yang di atas itu kita belum sebut loh, belum masukin ke hal ini loh. Bener. Cuman beberapa hal yang dia bikin konten itu bisa direalisasiin sih. Yang pay later gue setuju banget. Sama buat konten di TikToknya sih yang bisa direalisasikan. Itu doang yang bisa lihat. Itu bisa direalisasikan sih. Jadi kalau gue cukup setuju di mana yang kayak begitu, dan lu bilang apa tadi sempet ngomong gua yang tadi pas kita itu. Oh, ya soal yang orang-orang kayak gitulah ya, yang merasa paling lelaki ya. Yang kayak cowok itu nggak boleh joget. Cowok joget itu bukan cowok. Iya. Kita ya maaf, kita ini pria. Menurut gua kayak gitu-gitu sih ngapain lu? Oh, sempet ada di ada sempet lihat, dan pasti lu pada enggak lah kalau kontennya kayak gini ya, kontennya ya. Terus banyak orang cowok-cowok lah nge-stage gitu. Ada konten cowok joget gitu, gini terus di atasnya tulisan kalau lu cowok seenggaknya bisa joget, kalau cowok seenggaknya bisa joget lah, ada captionnya seperti itu. Lalu banyak lah yang nge-stage pria sejati lah, nggak ngejoget gitu, ya kayak gitu. Terus ada juga orang-orang yang nge-stage pria itu kayak mesti berotot, nge-gym gitu-gitu gambarannya. Dan menurut gua, ya lu sama-sama cowok, sama-sama pria, sama-sama laki-laki sama aja. Masa lu bisa joget sih? Ya mungkin bisa, cuma kaku bedanya. Seenggaknya ya mungkin ya dia lebih suka joget gitu. Kalau nggak ada dancer dong. Iya. Kenapa lu jadi ngurusin hidup orang, lu melakikan laki yang dia saja nggak komplain, kenapa lu yang komplain gitu loh. Tapi gua mungkin kalau sudut pandang dia nih, gua coba ngebela dia nih anjir. Mungkin yang masuk emang Bansi kali. Yang Bansi. Nah, itu berarti salah dong pemukulan ratanya. Iya, berarti semua orang yang joget banci, semua cowok yang joget banci. Ya itu yang gue nggak setuju. Kalau lu tau lah cowok-cowok yang rada yang begitulah ya. Nah, ya gitu. Kenapa nih? Nggak ada wewe kayak itu. Kalau cowok yang joget silakan, karena kan ada yang suka ngedance atau apa ya nggak masalah. Cuman kan tergantung joget gimana nih. Kalau joget yang kayak yang cewek-cewek striptease kan konyol juga cowok gitu. Ya itu sih tentunya dia jogetnya nggak gitu ya, cuma kayak gitu doang. Kalau joget-joget sebenarnya fine aja. Cuman kalau maksudnya mungkin yang cowok yang begini, ya itu juga kita nggak dukung sih. Cowok-cowok yang mungkin yang kita bisa bencong atau apa, ya kita juga nggak setuju, karena emang harus lurus lah. Kalau itu ya laki-laki aja lah udah. Bahasanya kalau gua nggak begini ya. Kalau soal bencong tapi emang dia menganggap bencongnya itu sebagai profesi doang, ya nggak masalah. Malah aku bawa tau itu banyak praktisinya. Awal kan coba-coba nih. Pura-pura bencong, keterusan sampai ya lu tau lah arahnya. Sampai habit, sampai arah seksualitas. Ya begitu. Ya cuma kalau nggak bisa dipukul ratain joget semua berarti itu sih. Nah itu justru menurut gue ya itu tuh yang nge-stage harusnya dia pikir. Ya. Ada dancer, ada yang bisa nge-break dance, lu aja nggak bisa, kenapa lu bacot? Betul. Bukan berarti cowok itu nggak boleh joget, cowok nggak boleh ini, cowok ini. Lu maaf aja nih, lu berumah tangga aja udah banyak beban, ditambahin beban cowok nggak boleh itu cowok ini. Iya. Ngap aja, gak usah hidup deh anjing. Gak usah hidup. Yang gue gregetnya juga selalu yang jadi di video itu Thomas Shelby. Orang ngeliat harus cool, harus diem. Harus pakai topi, terus harus gitu. Enggak gitu anjir. Menurut lo konten-konten ini kan memang konten kreator seperti ini juga terus berkonten ya. Terus berkonten ya. Ada dampak negatifnya nggak menurut lo dari sisi ini? Menurut gua dampak negatifnya apa? Secara kita no hate lah. Ini terakhir nih. Kan selalu terakhir kita baik ya. Langsung bijak kita terus. Kalau menurut gua nggak baik juga kalau followernya ya atau para penonton itu terlalu banyak menonton hal-hal yang sepositif itu. Oke, kenapa? Jadi kita bilang kayak muntah sama motivasi, muntah sama hal-hal baik. Yang mana ketika nanti dia kena tampol lah sama yang di atas gitu, bahasanya kayak
rencana dia tidak sesuai dengan jalannya, pasti kan kecewanya berat. Jadi ya gitu sih, ngebikin seseorang jadi nggak kurang realistis dalam berpikir, nggak logis. Oh jadi negatifnya di situ. Negatifnya menurut gue itu kalau dia terus nonton konten-konten terlalu positif, menurut gue itu imbangin aja sih menurut gue. Hidup nggak imbangin sama apa nih? Imbangin Imbanginnya gue lebih percaya bukan dengan nonton. Yeah. Segala macam pengalaman hidup itu lebih ke jalan hidupnya itu, prakteknya. Iya. Ya benar juga sih. Itu sih dari gue. Yeah. Lu ada tambahan mungkin atau? Iya, kalau tadi itu kan lu udah ngomong ya soal kayak nggak realistis. Ya itu poin sedikitnya gue juga sama kayak dia. Tapi makanya yang gue pengen tuh yang para penontonnya nggak usah berasa berlebihan dengan merasa jadi cowok sejati dengan nonton konten itu gitu. Jadi tetap realistis lah. Kadang mungkin oke, lu ngerasa keren banget nih gue udah melakukan ini, tapi coba lu udah nonton konten itu dan lu menerapin, tapi lu lihat di dunia nyatanya itu praktek lu seperti apa. Karena nggak semulus itu prakteknya, dan menurut gua kita hanya bisa ambil beberapa dari konten itu. Gitu. Jadi menurut gua sih ya benar tidak realistis, dan baik lagi semua lu bisa punya kepribadian yang seperti itu, yang punya jadi cowok yang punya jiwa leadership, pemimpin berkualitas, nggak bisa dari tontonan. Praktek. Gak bisa dari cuma cari relasi dari sosial media, dari itu nggak bisa. Itu semua praktek dan pengalaman hidup terus berjalan. Itu doang yang bisa ngasal lu. Iya, jadi so far sih dengan keberadaan konten ini, jadi lu gimana? Kurang-kurangin sih. Kurang-kurangin lah. Tapi kan dia terus berkonten. Ya udahlah ya. Nggak apa-apa, itu hak bebas. Ya sama kalau menurut gua ya ini sih kembali lagi ke penonton yang konsumsi sih. Jadi lebih bisa realistis lah, karena semua yang tadi dia sebutin itu bisa kalau kita terus menerapkan. Bukan cuma nonton doang. Cuma nonton doang.